Kak Imam dengar di sini katanya anak-anaknya semuanya pinter-pinter, betul enggak? Anak-anaknya soleh dan soleha. Anak-anaknya cinta kedamaian. Kalau begitu Kak Imam mau pantun dulu nih. Mau boleh enggak? Bilang cakep. Ipin Upin kepalanya botak. Jawab salam biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kemudian yang kita hormati wabil khusus orang tua kita, guru kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Rashidi ya. HY, SH, SHH, MM, MA, CPA, CMED gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan kita doakan beliau semoga sehat selalu. Beliau diberikan keberkahan umur dan Allah berikan banyak kebaikan, amin. Dan guru-guru yang tidak bisa Kak Imam sebutkan satu persatu. Yang pertama Kak Imam mau perkenalkan dulu nih. Yang pertama ini namanya siapa namanya? Udah kenal belum? Udah kenal belum? Wah, berarti kalau ada yang belum Kak Imam kenalin nih. Ini namanya Kak Nia. Nama aslinya sebentar Kak Imam lihat. Kak Imam pura-pura nggak kenal dulu ya. Namanya Kak Nia. Nama aslinya Nia Husnia. Nia Husnia, dipanggilnya Kak Nia. Kak Nia ini lahir di Tangerang ya. Tanggal berapa Bunda? 7 Mei 1980. Wah lumayan ya, sekarang umurnya sekitar 40 tahun lebih ya. Insya Allah tetap berkisah. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Kak Nia punya anak 3 ya. Punya anak 3, punya suaminya 1, yaitu saya sendiri. Ya. Kenapa emang? Ya. Nih tweet ya. Kak Nia kita lihat pernah prestasinya Kak Nia pernah juara 1 lomba mendongeng tingkat guru sekota Tangerang. Tepuk tangan dong. Yang kedua pernah juara 1 lomba mendongeng tingkat provinsi Banten. Ya, lebih keras lagi. Yang ketiga Kak Nia pernah juara 1 lomba storytelling Adara Relief Internasional. Yang keempat, Kak Nia pernah juara 1 lomba mendongeng se-Jabodetabek dan dinobatkan sebagai Ratu Dongeng Indonesia. Oh, Ratu Dongeng. Berarti kalau ada ratunya ada rajanya ya. Iya, ya. Ya saya. Iya, tepuk 1. Kak Nia juga pernah beraktivitas nih, kegiatan sosial. Ada beliau pernah berkisah di Masjid Banda Aceh ya, pada saat setelah terjadi tsunami di tahun 2004. Pernah bersisa di Sinabung bersama TNI yang waktu itu bersama Jenderal Muldoko saat itu. Kita naik dari Halim Perdana Kusuma, naik pesawat Hercules ya. Ya, bersama para pendongeng yang lain. Kemudian Kak Nia juga pernah bercerita di Banjarnegara, longsor Banjarnegara. Kemudian banjir Jabodetabek, gempa tsunami dan seterusnya ya, banyak ya. Dan banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti perusahaan, pernah bersama dengan Yoho dan Kiko sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih dengan Kiko dan Yoho, begitu dan seterusnya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, Kak Imam mau jelaskan sedikit ya
tentang mengapa kita harus berkisah. Kisah itu adalah suatu yang memang harus dilakukan oleh setiap orang, karena kisah ini akan melahirkan sebuah sugesti yang luar biasa. Kisah-kisah, cerita-cerita yang disampaikan itu akan pengaruh kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat di negara-negara seperti Jepang namanya itu, Jepang bisa maju karena Jepang punya legenda sejarah yang namanya Kintaro dan Momotaro. Kintaro itu adalah seorang anak yang mempunyai kekuatan besar, mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang membawa kampak di bahunya. Ada yang namanya juga punya legenda yang namanya Momotaro. Momotaro itu adalah seorang anak yang mempunyai kekuatan yang besar, yang mampu mengalahkan raksasa-raksasa. Sehingga Jepang dengan legenda-legenda itu ingin anak-anak mereka ketika hari anak di Jepang itu, mereka membeli yang namanya boneka Kintaro dan Momotaro supaya anak-anak mereka seperti Kintaro dan Momotaro. Sehingga ketika Jepang pada saat ingin menguasai Asia, Jepang itu dengan dasar latar belakang legenda Momotaro, Jepang ini kemudian berani membombardir Pearl Harbor, Pearl Harbor, pangkalan Amerika Serikat. Yang ada filmnya itu, ya. Sehingga Jepang dengan legendanya Jepang bisa maju, walaupun akhirnya Jepang itu dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Sehingga kalau kita ketahui bahwasannya legenda-legenda, cerita-cerita yang disampaikan kepada anak-anak itu sangat berpengaruh besar. Bagaimana kita lihat legenda-legenda di Eropa, kita lihat bagaimana legenda-legenda di Amerika, bagaimana kita lihat legenda-legenda di Asia. Kalau ada perbandingan di negara Spanyol dan Inggris, saat itu ada seorang yang meneliti, kenapa Inggris bisa maju sampai sekarang, kenapa Spanyol semakin menurun. Ternyata diteliti-teliti, ilmuwan mengatakan adalah salah satu latar belakang yang mempengaruhi lemahnya Spanyol dari apa? Cerita yang disampaikan kepada anak-anak mereka. Ternyata cerita yang disampaikan kepada anak-anak mereka di Spanyol adalah tentang cerita yang meninabobokan. Tapi cerita-cerita yang disampaikan di Inggris, Eropa, itu cerita-cerita yang memotivasi mereka untuk tetap survive dalam kehidupan. Sehingga Spanyol turun drastis, Inggris dan Eropa semakin meningkat. Sehingga bahwasannya di antara pengaruh yang besar di dalam suatu bangsa ada pengaruh yang namanya cerita. Kita pernah di Indonesia tuh pernah cerita yang namanya dulu Ande-Ande Lumut, Roro Jonggrang, Tangkupan Perahu, Timun Emas, Maling Kundang, dan itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita lihat bagaimana kalau kita ceritakan tentang kisah yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablina minal ghafilin. Kami kisahkan kepada kamu kisah yang terbaik yang ada dalam Al-Quran, yang tadinya kamu nggak tahu wahai Muhammad. Sehingga kisah-kisah ini kalau disampaikan kepada anak-anak kita itu akan sangat berpengaruh besar kepada anak-anak kita. Kisah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Kisah bagaimana Rasulullah berjuang di kota Madinah, berhijrah bersama para sahabat. Kisah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah mempertahankan agama Islam. Kisah-kisah ini akan sangat berpengaruh besar kepada anak-anak kita. Ya, kisah hijrah, kisah Isra Mi'raj. Ya, misalnya kisah tentang Raja Abraha
ingin menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Abdul Muthalib menyerahkan semuanya kepada Allah untuk menjaga Ka'bah. Ya, misalnya gini, kita ceritakan kepada anak-anak kita, aku akan hancurkan Ka'bah itu karena Ka'bah telah mengganggu kotaku di Yaman. Mereka orang-orang Arab banyak yang datang ke Ka'bah untuk beribadah. Aku akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan. Iya, iya. Kita sudah sampai. Mana Tuan? Itu Ka'bah. Mana? Itu. Itu? Iya, siapkan semuanya. Baik Tuan. Pasukan gajah sudah siap. Sudah. Bagaimana pasukan senjata lain? Sudah Tuan. Semua sudah siap Tuan. Ketika mereka ingin menyerang Ka'bah, ada burung-burung yang datang. Tuan, itu apa? Iya, gelap sekali langit ini. Iya Tuan, takut. Jangan takut. Takut Tuan. Jangan takut. Takut. Burung-burung itu membawa batu teman-teman. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke pasukan Ka'bah. Palaku bolong. Salah satu yang pertama yang mesti disampaikan adalah tentang siapa yang menjaga Ka'bah. Ka'bah itu milik siapa? Ka'bah itu milik siapa? Allah. Siapa yang menjaga Ka'bah? Allah. Kita tanamkan nilai-nilai tauhid di situ. Jadi ketika kita menyampaikan kisah adalah tujuannya pertama untuk menyampaikan nilai ketauhidan setelah akhlak. Itu akhlak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk itu. Ya, kita serahkan kepada Mudania yang lebih dalam lagi. Kita beri tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Imam. Iya. Saya nggak bisa duduk manis. Saya pengen jalan-jalan. Ya. Terima kasih Kak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ila rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, ini yang keberapa kali ya saya berada di sini. Ada sahabat saya tercinta Niswati sejak zaman kuliah ya, dulu beliau memang pembelajar sejati ya, sejak dulu pustakawan sejati yang banyak sekali menginspirasi kami semua teman-teman mahasiswa di kampus dulu. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Rashidi HY SH SHI MM MA CPA CMED ya. Bacanya gitu ya Pak ya. Ini kebayang ya ilmunya, otaknya ilmu semua. Nggak bisa ngomong yang macam-macam kayaknya, fokus sama membaca. Mudah-mudahan ini jadi bahan inspirasi kita semua ya. Adik-adik di sini semangat membaca bukunya, semangat meningkatkan literasinya supaya Indonesia makin cerdas. Ya, tepuk tangan dulu dong. Juga kepada seluruh panitia dan di sini hadir juga Ibu Ketua Himpaudi Kecamatan
Koja ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Ada 60 PAUD di Kecamatan Koja, banyak ya. Ini kesempatan kami para juru kisah untuk membumikan kisah nanti ya Bunda, untuk kita roadshow edukasi tentang kisah-kisah Islami agar tertanam di hati alam bawah sadarnya anak-anak kita. Juga buat kakak-kakak MTS, SMP, SMA, guru-guru TPA, guru-guru RA, semua yang hadir di sini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sudah siap ya mau belajar bersama-sama ya? Ya. Waktunya hanya sedikit, mudah-mudahan kita manfaatkan waktu kita ini yang kurang lebih 120 menit. Insya Allah saya 1 jam saja kita memberikan teori ya Bi ya. Nanti setelah itu kita akan praktek dan ada tanya jawab, kita sharing. Kayaknya saya kepingin lihat nih dari sayap sebelah kiri, sayap sebelah kanan, di tengah-tengah, di depan, di belakang, masih semangat enggak pagi ini untuk bertolabul ilmi? Apa kabar semuanya? Oke. Kalau Kak Nia yang bertanya, jawabnya gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sehat walafiat, Al-Quran di hati, NKRI di hati. Allahu Akbar gitu ya, jangan harga mati, nggak boleh, jadi NKRI di hati. Siap ya? Oke. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, sehat walafiat, Al-Quran di hati, NKRI di hati. Iya, tepuk tangan dulu dong. Sebelah sini kayaknya agak-agak sepi ya. Kakak-kakak pramuka ini kayaknya SMA ya? SMA. Oke. Dulu saya, kita cerita flashback dulu ya. Dulu saya seneng banget belajar, kalau dulu dongeng ya. Dulu tuh saya kalau lihat di layar televisi itu, lihat orang yang tampil itu kayak seneng banget. Iya, aku nanti pengen kayak gitu. Tapi bukan pengen jadi artis gitu. Nah, tapi kan zaman dulu saya juga seorang yatim ya, dari umur 7 tahun ayah saya sudah meninggal, nggak bisa masuk sanggar karena sanggar biayanya mahal. Jadi saya sering banget waktu kecil ngumpulin anak-anak untuk dengerin saya cerita. Pakai apa saja yang ada di sekitar. Kalau dulu saya masih banyak sawah ya di Tangerang, saya suka ngumpulin di kebun jagung. Terus nanti ada pelepah jagung, saya bentuk jadi orang-orangan. Terus juga ada batang daun singkong tuh, saya bentuk jadi wayang-wayangan, terus saya main. Dan saya dulu tuh terkesan banget sama film kartun yang kalau kelahirannya sama seperti di tahun saya, itu ada film kartun Popeye. Ya, ingat ya? Saya suka niruin tuh kata-katanya, kan ada Popeye, ada Olive, ada Brutus ya. Si Brutus tuh musuhnya, yang jenggotan. Tapi ini bukan Brutus ya, bukan, beda. Ini baik hati. Ya, jadi saya suka niruin gini. Popeye, tolong aku, ada Brutus. Ya, terus nanti saya suka niruin juga suaranya Popeye. Oh, Olive, tunggu aku akan datang dan aku akan makan bayam. Nah, itu suka saya tiruin. Nah, kalau si Brutus lebih dalam lagi suaranya. Oh, Olive, mau lari kemana kau? Sini, aku kejar kamu. Jadi aku suka menirukan suara-suaranya yang ada di kartun tersebut gitu. Nah, terus sampai akhirnya saya tuh tertarik untuk belajar secara serius untuk bercerita gitu. Nah, dulu tuh pernah ketika naik pesawat pertama kali di pesawat saya nangis. Saya nangis terus ditegur sama pramugarinya. Katanya gini, "Mbak, baru pertama kali naik pesawat ya?" Saya bilang iya, tapi saya langsung flashback. Masya Allah ya, saya ingat kata-kata ayah saya dulu ketika masih hidup. Ayah saya itu penjual ayam kampung, khusus diantar ke restoran-restoran. Terus
yang diantar zaman dulu ya, zaman dulu itu yang diantar cuma dagingnya aja. Nah, yang ditinggal di rumah itu sayapnya, lehernya, cekernya. Setiap hari kita makannya itu. Terus saya ngomong kayak gini ke ayah saya, bosen makannya, ceker lagi, sayap lagi, leher lagi. Tapi ayah saya bilang gini, ayam itu disiplin, setiap pagi bangunin orang berkokok lewat leher sama paruhnya. Ceker-cekernya dia cari rejeki mandiri, sayapnya dia terbang ke sana kemari. Nanti Bapak doain Nia bisa terbang kemana-mana, ilmunya manfaat dan gratis. Itu yang bikin saya menangis ketika pertama kali naik pesawat dapat kontrak dari salah satu perusahaan 60 titik di Semarang, kami roadshow untuk bercerita. Ceritanya tentang Ratu Kusut ya, tentang menjaga kebersihan, tentang menjaga kebersihan rambut, menjaga kebersihan tubuh. Nah, dari situ saya semakin semangat untuk terus belajar bercerita, berkisah. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Imam, tapi saya mau petik tadi pengalaman orang tua saya, bahwa kita sebagai orang tua dan calon-calon orang tua semua mendukung, memotivasi dan memberikan inspirasi, kata-kata baik, menanamkan hal-hal baik ke dalam alam bawah sadar anak-anak kita, itu hal yang sangat luar biasa. Sampai hari ini saya tidak pernah melupakan kata-kata motivasi dari ayah saya, dan itu terus menginspirasi saya untuk terus memberikan yang terbaik lewat apa yang saya miliki, yaitu di dunia berkisah itu. Dan tadi sama Kak Imam sudah dijelaskan, kami ini couple storytelling ya, menikah sejak 22 tahun yang lalu. Jadi kami pasangan kemana-mana gak pernah dengan yang lain, jadi selalu sama beliau. Iya. Jadi kalau mau kontrak perusahaan juga sama beliau. Jadi memang beliau yang kalau kita diskusi soal materi bercerita ya sama beliau. Malam-malam ngobrolnya soal berkisah. Di atas pilotoknya tentang berkisah. Buat kegiatan besok berkisah, karena kita everyday kegiatannya berkisah gitu. Nah, tadi sama Kak Imam sudah dijelaskan tentang landasan berkisah, sudah dibacakan juga. Ada di surat apa tadi dibacain sama Kak Imam? Surat Yusuf ayat berapa? Ayat 3. Nanti ada pertanyaannya ya. Yang hafal dapat hadiahnya. Oke. Ya, nahnu nakusu ya. Ya, jadi landasannya sudah ada. Rasulullah juga berkisah. Sepertiga isi dari Al-Quran adalah kisah-kisah Al-Quran. Dan banyak sekali manfaatnya. Saya mau tanya ya sama yang ada di sini sebelum kita ke materi. Manfaat berkisah itu menurut kakak-kakak. Yang di sebelah sini dulu saya mau tanya. Izin ya Pak. Manfaat berkisah menurut kakak apa? Menambah wawasan. Menambah wawasan, yes. Ada lagi dari sebelah sini? Oke, kakak. Menambah wawasan. Mengupgrade diri. Mengupgrade diri. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, saya mau pindah ke sayap sebelah. Permisi ya Bapak, Bunda, yang baju merah jangan kasih lolos. Iya, Bunda, manfaat berkisah, bercerita pada anak. Oke. Mengajarkan nilai moral. Mengajarkan nilai moral. Good, tepuk tangan dulu dong. Ada, oke. Sebentar ya Bunda ya. Menciptakan inspirasi untuk anak sendiri sih. Jadi anak itu bisa gimana bahasanya? Jadi anak itu mempunyai daya cipta, daya apa ya? Oke, imajinasi yang tinggi. Oke, good, tepuk tangan. Bunda. Menambah pengetahuan buat anak-anak yang belum tahu bisa tahu. Oke, menambah pengetahuan, sama ya, sama menambah wawasan. Tepuk tangan. Kakak-kakak yang pakai baju biru, ada yang mau menambahkan?
manfaatnya bercerita, manfaatnya berkisah. Oh, ada di sebelah sini. Saya lewat mana ya? Oke. Ya. Apa Kakak? Menambah kreativitas. Menambah kreativitas. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Masya Allah, keren-keren banget ya. Menambah wawasan, menambah kreativitas, menambah ilmu, menjadi sumber inspirasi, kreativitas, menambah bonding, kedekatan antara orang tua dan anak, antara murid dan gurunya. Ya. Ya, dan juga menanamkan ketauhidan, ilmu-ilmu yang baik, yang positif kepada anak-anak kita tanpa mereka merasa digurui. Ya, kakak-kakak seneng nggak kalau diceritain? Siapa yang suka diceritain kalau mau tidur? Menjelang tidur, kakak-kakak masa kecilnya dulu di TK sama di SD diceritain ya? Masih inget nggak sama cerita-ceritanya? Lupa. Iya, iya. Saya tidak pernah lupa apa yang ayah saya selalu ceritakan. Karena kita dalam kondisi yang lagi udah refresh ya, dan dulu tuh nggak ada handphone ya. Dulu nggak ada handphone, mainnya main tanah, main karet, main di lapangan, main di sawah. Kalau sekarang di kamar scrolling TikTok ya. Oke, tapi sekali-sekali nggak apa-apa Kak, keluar kita main tanah nggak apa-apa, kita nikmatin ya. Kita sentuh tanah itu rasanya kayak gimana. Ya, ini kakak-kakak Gen Z nih ya. Ya, itu tadi manfaatnya. Nah, tadi kita udah tahu manfaat berkisah. Tadi yang sudah disebutkan sama kakak-kakak semuanya. Terus juga sudah tahu landasannya. Sudah tahu alasannya kenapa harus berkisah. Rasulullah berkisah, di Al-Quran juga banyak sekali ada kisah-kisah yang dibawakan. Nah, saya mau masuk ke pengertiannya ya. Ke pengertian ya. Dari kisah dulu ya. Kisah adalah rangkaian peristiwa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi ya. Oke, jelas ya. Kalau cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan orang lain, baik berasal dari kejadian nyata, non fiksi, ataupun kejadian tidak nyata, fiksi. Kata cerita satu makna dengan kata kisah, bobot, story, riwayat, berita atau kabar ya, cerita ya. Nah, kalau dongeng adalah rangkaian peristiwa yang bersumber dari rekayasa dan imajinasi manusia ya. Oke, sudah paham ya? Jadi kisah, cerita, dan dongeng. Kalau yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah adalah kisah. Enak ya kalau kita mau dengerin kisah, kayak tadi Kak Imam bawain kisah di awal tuh prolognya, Kak Imam bawain kisah tentang kelahiran Rasulullah, pasukan gajah dengan Raja Abraha. Ada dalam surat apa? Al-Fil. Keren banget nih, tepuk tangan dulu dong. Iya, dan ini bisa dibawakan dari anak-anak usia kelompok bermain sampai mahasiswa. Iya, saya beberapa kali diminta untuk mengisi di mata kuliah storytelling semester 6 jurusan ilmu perpustakaan dan sistem informasi di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi ada mata kuliah tersebut dan ada pertanyaan dari para mahasiswa. Katanya gini, Kak, menjanjikan gak sih jadi pendongeng itu? Ada duitnya gak sih jadi penjuru kisah itu? Katanya gitu. Jawaban saya, mau kita jadi apapun, kalau kita serius menggelutinya, insya Allah rezeki akan mengalir, hadiah dari Allah. Iya, jangan saya maunya jadi direktur bank aja, duitnya banyak, tapi kan bukan duit kita ya. Iya, nah gitu. Oke, ini ceritanya ngalor ngidul ya. Selanjutnya pembagian kisah. Oke, pembagian kisah. Kisah itu ada kisah Islam,
Ada kisah Islami, ada kisah Islamisasi, ada kisah non-Islam. Ya. Kisah Islam itu adalah kisah yang diambil atau bersumber dari Al-Quran dan hadis sesuai apa yang digambarkan atau diceritakan. Ya, tadi ya sumber-sumbernya sudah jelas ya. Terus contoh-contohnya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah tadi seperti yang dibawakan sama Kak Imam dari kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wah, pasti seru ya ceritanya ya. Tentang Nabi Adam alaihissalam, terus diusir ke bumi, turun ke bumi karena melanggar peraturan. Nah sama kita juga nih hikmahnya kita juga sama sebagai manusia. Kalau kita melanggar peraturan di sekolah sebagai siswa, kira-kira dapat hukuman nggak? Ada hukumannya ya. Itu sudah jadi pembelajaran buat kita ya tentang kisah Nabi Adam. Terus juga kisah tentang Nabi Nuh. Kisah tentang Nabi Nuh tentang apa ya? Perahu besar, banjir besar ya. Anaknya durhaka, istrinya durhaka, nggak mau mengikuti ajaran ajaran Nabi Nuh alaihissalam, nggak mau nurut. Sampai Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar. Wahai Nuh, buatlah kapal besar. Nabi Nuh nurut. Nabi Nuh mengumpulkan kayu-kayu terus ditebang kayunya. Kayu-kayu ditebang oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dikumpulkan orang-orang yang mau mengikutinya, dibuatlah sebuah kapal yang sangat besar sekali. Orang-orang di sana yang nggak suka sama Nabi Nuh menghina, mencemooh. Hei Nuh, kamu sarap apa gila? Masa di tempat begini kamu bikin kapal sebesar itu? Kita nggak akan kebanjiran. Banyak yang menghina, banyak yang mencemooh, tapi Nabi Nuh alaihissalam terus saja fokus atas perintah Allah untuk membuat kapal yang sangat besar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hujan mulai turun. Terjadilah banjir besar. Orang-orang semua yang mengikuti ajaran Nabi Nuh mau masuk ke dalam kapalnya. Hewan-hewan secara berpasang-pasangan, ada kambing mbe mbe masuk, ada kuda masuk, ada ular masuk, ada apa lagi? Ada gajah enak nggak dengernya? Anak-anak kira-kira bosen nggak? Ibu-ibu seneng nggak? Iya, ketika semuanya sudah naik ke atas kapal yang besar, Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an. Kan'an anakku, ayo nak naik ke kapal ini atas perintah Allah. Ayah, apain sih ngajak-ngajak aku naik ke situ? Tidak akan terjadi banjir. Aku masih bisa berdiri di sini, Ayah. Ayo nak Kan'an naik. Tapi Kan'an tidak mau. Hujan terus tidak berhenti sampai airnya terus meluap naik ke atas gunung. Loh, kok airnya naik ke sini? Aku pindah ke sini, nggak akan kena banjir. Aku pindah lagi ke sini. Loh, kok naik lagi? Sampai Kan'an hampir tenggelam. Ayah, aku tenggelam. Tolong aku. Belebek. Kan'an gak nurut sama ayahnya. Kan'an gak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Kan'an tenggelam dalam keadaan bukan syahid.
Kan dia nggak mau ikutin ajaran Rasulullah, ajaran Nabi ayahnya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu sepenggal ya cerita itu. Oke, kita lanjut lagi. Terus kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Oh, Nabi Ibrahim dalam pencarian Tuhan. Tuhannya pertama dicari matahari, tapi kok matahari tenggelam. Terus dipikirnya bulan, ini nih kali mungkin Tuhanku, kok tapi Tuhan juga tenggelam. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim menemukan. Terus ada patung-patung besar sekali, orang-orang sedang pergi, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut. Ditinggalkan patung yang paling besar sekali, ditaruh kapak di sini. Terus ditanya, orang-orang kaget ketika melihat tempat ibadahnya hancur. Aduh, Tuhan, ada yang menghancurkan Tuhan kita. Bagaimana ini? Kita harus apakan? Siapa orangnya? Siapa yang berani menghina Tuhan kita? Ya Tuhan, tapi itu ada kapak besar, ditinggalkan di Tuhan kita yang paling besar. Kata Ibrahim, coba tanyakan, siapa yang menghancurkan? Itu kan patung, mana bisa dia jawab? Gimana sih kamu? Sudah tahu itu patung, tapi kenapa engkau sembah? Nah, itu pembelajaran tentang ketauhidan ya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihukum, dibakar. Terus Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah, berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa binatang yang bantu? Yang bantu ngasih air walaupun sedikit, tapi berusaha menolong. Apa? Ada yang bilang semut, ada yang bilang burung ya? Ya, tapi ada juga yang ngipas-ngipasin. Binatang apa? Cicak, cicak di dinding. Makanya boleh membunuh cicak ya, diselepet, dikumpulin ya. Iya, karena cicak yang ngompor-ngomporin pakai buntutnya, biar apinya besar. Tapi Nabi Ibrahim tidak merasakan kepanasan saat itu, malah jadi dingin. Orang-orang menyangka Nabi Ibrahim tuh udah hancur. Pasti Ibrahim udah hancur, udah jadi arang, udah gosong jadi sate. Tapi ketika apinya padam, ada gerakan-gerakan Nabi Ibrahim keluar. Orang-orang kaget. Pengikut Nabi Ibrahim makin seneng, yang nggak suka makin benci sama Nabi Ibrahim. Itu juga tentang pembelajaran ketauhidan dan keteguhan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh disampaikan kepada anak-anak kita. Terus juga ada kisah tentang sirah nabawi dan para sahabat. Ya, ini seru banget. Dulu Kak Nia nggak suka banget sama pelajaran SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Sama ya, kamu juga ya. Iya, karena kita cuma dikasih buku disuruh baca. Anak Indonesia malas baca ya. Enggak ya, insya Allah sekarang udah semangat bacanya. Literasinya makin tambah ya sekarang ya. Indonesia insya Allah 100% masyarakatnya senang membaca. Amin. Jadi nggak gampang dibodoh-bodohin, nggak gampang melupakan sejarah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai sekolah-sekolah memakai literasi berkisah untuk menyampaikan sejarah-sejarah Islam. Ya, jadi lebih tertarik. Oh, ternyata begitu ya ceritanya. Oh, ternyata ketika perang Uhud ada pasukan Ghanimah ya. Padahal Rasulullah berpesan, jangan turun dulu sebelum dikasih aba-aba. Karena lihat kondisi sepi, tahu-tahu mereka turun gunung, mau ambil harta rampasan Ghanimah. Ternyata ada musuh yang sudah siap menyerang. Nah, dari situ pembelajaran buat kita, ketika ada instruksi kita ikutin aja dulu, bersabar dulu ya. Jangan langsung terpancing terbawa suasana. Itu pembelajarannya. Nah, itu tadi contoh kisah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sekarang contoh kisah Islami. Ya.
kisah yang diambil dalam surat Al-Maun. Nah, ini surat Al-Maun ini tentang apa ya? Larangan menghardik anak yatim. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu bisa kita ajak anak-anak kita sebelum pembelajaran, kita ajak dulu membaca Al-Qur'an. Ngajinya dapat, bedah kisahnya dapat, kisahnya juga dapat, hikmahnya dapat. Nah, ini kisah surat Al-Maun ini ada di YouTube-nya Kak Nia. Itu kalau mau lihat di link YouTube-nya Kak Nia berkisah, itu ada judulnya Siti Penjual Kue. Dia seorang anak yatim, pagi-pagi Siti terbangun dari tidurnya. Suara apa itu? Pinter. Si jago berkokok, adzan subuh telah berkumandang. Siti terbangun dari tidurnya. Ting 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 ting. Nah, tuh kan pada nyengir semuanya ya. Iya, itu baru bangun tidur, belum baca doanya. Ya, nanti diajak anak-anak baca doa bangun tidur. Biasanya nih, sepengalaman kami keliling-keliling nih, anak-anak suka lupa doa bangun tidur. Suka lupa kalau bangun tidur, kadang enggak langsung baca doa, langsung ke kamar mandi, sholat subuhnya juga suka kelewat. Nah, tadi siapa yang udah sholat subuh? Amin insya Allah, kecuali yang sedang menstruasi ya. Ya, oke, itu tadi surat Al-Maun, larangan menghardik anak yatim. Itu bisa dibawakan di acara-acara kegiatan santunan yatim, ya bisa. Terus ada kisah yang diambil dalam surat Al-Qari'ah, tentang apa itu? Hari kiamat, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Di hari kiamat, malaikat meniup sangkakala. Malaikat apa itu? Bismillah. Terompet pertama ditiupkan. Bencana alam, gempa bumi. Tolong, gempa bumi. Sembunyi. Tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada yang bisa ditolong, tidak ada yang bisa menolong. Ambulan. Gak bisa nolong. Trompet kedua ditiup kembali. Selanjutnya trompet ketiga. Nah, itu juga ada 2 tahun yang lalu ya. Itu pernah saya bawakan di sini. Di JIC ya. Kalau penasaran nanti lihat di YouTube-nya aja ya kalau untuk semuanya. Selanjutnya tadi surat Al-Fil tentang pasukan gajah ya yang dibawakan sama Kak Imam. Terus kisah yang diambil dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 9 ya. Kisah selanjutnya adalah kisah Islamisasi. Kisah yang diambil baik itu dari cerita nyata maupun cerita yang dibuat atau direkayasa, namun dimasukkan nilai-nilai keislaman. Kayak bangun tidur, diajak baca doa, ya, nilai-nilai karakter baik, nilai-nilai kebaikan. Contohnya tadi Siti Penjual Kue, Pesawat Penculik, Ratu Kusut, kisah Maryam anak Palestina, Aku Sayang Ibu, Santri-santri si penakluk, Sekolahku Idolaku. Ini bisa adik-adik juga bisa buat sendiri, ibu juga bisa buat sendiri kalau cita ini ya. Terus juga udah ya tadi kisah Islamisasi ya. Kalau Pesawat Penculik itu ceritanya saya bawain tentang hati-hati sih terhadap orang asing. Kita nggak boleh gampang percaya,
terus menyayangi teman, peduli dengan sesama. Itu yang kisah penculik. Kalau Ratu Kusut itu saya bawain tentang bagaimana menjaga kebersihan rambut, badan, mulut, wajah ya, supaya kuman-kuman nggak pada nempel. Itu juga udah ada di YouTube dan itu pernah sudah lebih dari berapa subscribernya ya Bia? Terus sampai dapat penghargaan ya. Dapat penghargaan, tapi karena yang ngupload itu bukan dari saya tapi dari teman-teman untuk didonasikan para pengamen jalanan hasilnya gitu. Nah, sekarang memilih cerita yang tepat. Nah, cerita harus mengandung nilai positif dan mendidik ya. Itu ya, harus mengandung nilai positif dan mendidik, jangan nilai yang ngompor-ngomporin atau manas-manasin suasana. Terus juga tidak mengandung unsur kekerasan, mitos, mistis. Unsur kekerasan misalnya seperti ini. Budi sedang berjalan kaki di pinggir sawah. Ketika itu ada segerombolan orang yang datang menghadang Budi, membawa sebilah pedang, membacoknya, memukulnya sampai berdarah. Nah itu yang dengerin kira-kira gimana? Iya, apalagi anak-anak yang mendengarkan langsung, aku takut gitu. Jadi harus diperhatikan ya, tidak mengandung unsur kekerasan. Terus juga, tapi ada yang nanya, gimana dengan kisah Palestina Kak Nia? Saya pernah bawain di salah satu sekolah di SDIT di daerah Serpong. Saya bawain tentang kisah Palestina, tentang kesolehan anak-anak di Gaza. Ya, terus ada seorang ibu datang menghampiri saya. Beliau bilang, Kak, itu bukannya kekerasan yang disampaikan. Padahal saya menyampaikannya misalnya gini, suara bom, tembakan, anak-anak berlarian, berhamburan, mereka jadi korban-korban Zionis Israel. Banyak ayah yang syahid, banyak ibu yang syahid, banyak anak-anak menjadi yatim piatu, kehilangan ayah dan ibunya, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sekolah untuk belajar. Itu yang saya ceritain. Kekerasannya di mana? Ya. Terus saya tanya balik, ibu, anak ibu punya video game di rumah? Punya dong, hadiah sunatan katanya gitu. Di kamarnya ada video game ya? Ya, video game yang langsung di TV gitu. Punya, setiap hari dia main. Ibu tahu nggak mainnya apa? ML, apalagi? GTA, apalagi? Roblox, apalagi banyak ya. FF ya paling terkenal ya sama anak-anak. Nah, pertama kan dia mau informasikan, kalau kita mau bantu Palestina, kita cinta Palestina, kita nggak bisa nyumbang secara uang misalnya, hapus gamenya. Karena sekali kita mendownload, kita sudah berdonasi untuk beli peluru buat Zionis Israel. Iya. Ya hapus ya. Oh sayang banget kan. Nah, setiap hari berapa kali anak ibu main? Saya nggak tahu, orang saya sediain. Apa yang mereka pertontonkan? Kayak ML sama GTA. Permainannya adalah menghalalkan segala cara. Boleh misalnya mau mendapatkan sesuatu. Ya nggak sih kakak-kakak yang suka main ya? Mau mendapatkan sesuatu, boleh menebas, boleh membunuh, boleh mencuri, boleh merampok. Yang penting dapat. Nanti hadiahnya boleh memilih tuh cewek-cewek yang pakai baju macam-macam disentuh langsung. Nah, itu lebih membahayakan kan? Unsur kekerasannya lebih jelas. Kalau ini yang saya sampaikan, kisah tentang Bumi Syam, tentang anak-anak soleh yang ada di Palestina yang sedang berjuang. Nyata, fakta. Kalau yang itu merusak otak anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Semenjak itu beliau jadi donatur tetap, berdonasi untuk Palestina rutin setiap bulan sampai hari ini.
terinspirasi dari kisah itu. Terus ada lagi, itu pengalaman saya waktu bercerita di hadapan anak autis. Saya sedikit bingung ya, duh gimana ya caranya, saya belum punya pengalaman gitu, autis, ADHD, Down syndrome, anak-anak spesial menurut saya gitu ya. Itu di Kalimantan pertama kali saya cerita. Saya pulang kayaknya kok saya nggak bawa oleh-oleh kenangan terbaik gitu, saya merasa tidak memberikan yang terbaik buat anak-anak di sana. Tapi Masya Allah setelah itu orang tuanya telepon, dia bilang anak saya senang sekali, dia ingin selalu diceritain, dan sekarang dia sudah jadi mahasiswa dan sekolah di tempat biasa, bukan lagi tempat khusus. Tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak yang hebat. Artinya the power of storytelling yang kita sampaikan dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Kita lanjut lagi, tadi jangan mengandung unsur kekerasan, terus juga mistis atau mitos. Nah, cerita-cerita legenda mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh dari tim Diknas ya. Nanti kalau ada perlombaan cerita rakyat, ada kisah tentang ande-ande lumbut, ada kisah tentang Jaka Tarub ya yang mencuri selendang. Iya. Jaka mengendap-endap di pinggir sungai lalu mengambil selendang, melihat para perempuan-perempuan cantik sedang mandi di pinggir sungai. Itu mengandung unsur pornografi atau Roro Jonggrang. Sebelum ayam berkokok, maka kamu tidak akan bisa membangunkan candi. Itu mistis ya. Terus juga maling kundang dari patung. Terus ada Pandeglang. Ketika dia melompati gelang tersebut, ilmunya luntur semuanya, habis gitu kan. Terus juga ada, kalau di Tangerang itu ada tentang sejarah, cerita apa Bi di Tangerang yang Sungai Cisadane, para pemuda diculik di situ sama ratu buaya, dibawa ke dalam alamnya gitu. Itu kan cerita mistis dan mitos ya, yang tadi kami bilang efeknya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan anak-anak kita akan jadi apa gitu. Jadi kalau misalnya kisah-kisah Quran yang kita bawakan, kisah-kisah inspirasi yang kita bawakan, maka yang ada di alam bawah sadar anak-anak kita adalah inspirasi masa depan yang tangguh, yang kuat, yang kekuatan tauhidnya luar biasa. Nah, oke. Waktu penyajian, ya. Perhatikan juga waktu penyajian, anak-anak itu daya konsentrasinya cuma 7 menit aja. Makanya saya suka aja kalau misalnya sudah lewat dari 7 menit, tapi kadang sampai 2 jam ya Bia. Anak-anak kuat ya 2 jam. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Lomba duduk rapi, jadi pendengar yang baik, senyumnya dibuka yang paling manis. Masya Allah, terima kasih kakak senyum-senyumnya Bu Guru. Ya, itu untuk mengalihkan daya konsentrasi anak-anak, bisa dengan ice breakingnya. Jadi perhatikan waktu penyajiannya. Nah, ketika untuk anak-anak PAUD nih, biasanya waktu penyajian di pagi hari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10. Jangan jam 12 atau jam 1. Mereka ngantuk. Tapi kadang juga saya juga suka diundang sama panitia jam 1. Dikasih berkisahnya jam 1, udah saya bilang nggak apa-apa nak, kamu sambil tiduran silakan. Karena anak-anak bisa kok sambil tiduran mendengarkan cerita gitu ya. Kasihan, mereka harus duduk rapi jam 1, jam 2, jamnya mereka harus beristirahat santai-santai. Terus malam hari, ya malam hari juga menjelang tidur itu bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dan ceritanya juga harus cerita yang santai, yang rileks, jangan cerita-cerita yang heroik. Kalau cerita heroik nanti dia mimpi buruk.
bisa ngompol ya malam-malam ya, karena masuk ke alam bawah sadarnya gitu. Itu bonding untuk orang tua dan anak. Kalau bonding untuk orang tua untuk guru dan muridnya ketika di sekolah bercerita gitu ya. Nah, bicara soal bonding, dulu saya ketika masih ngajar TK, saya mengajar di RA di Tangerang di Kecamatan Cipondo. Saya selalu menyiapkan cerita 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Kalau sekarang udah ada namanya gerakan literasi ya, tapi saya sebelum ada gerakan itu, saya sudah memulai duluan. 10 menit sebelum pembelajaran saya bilang gini, waktunya melingkar, duduk yang manis, dengarkan cerita, Bunda berkisah. Itu kalau udah saya bilang kayak gitu, anak-anak langsung duduk melingkar, duduk rapi. Ya, di kelas ada 15 sampai 20 anak ya biasanya. Nah, kalau ada 1-2 anak yang masih belum fokus dan konsentrasi, biarin dulu, kita fokus sama yang 18 anak ini. Yang 2 anak lari-larian, biarin nanti ada ibu guru yang lain yang bantu mengamankan. Jangan kita fokus, sini dulu, duduk dulu, yang dengerin cerita, ibu guru mau cerita, duduk dulu. Anak-anak ini udah duduk jadi berantakan lagi. Iya, jadi biarin dulu. Terus ketika kita sudah duduk bercerita, kita ajak misalnya bertepuk, menyanyi. Nah, hari ini ibu guru mau bercerita. Hari ini kakak mau bercerita. Siapa yang sudah duduk rapi? Saya, Bu Guru. Nah, nanti setelah itu adakan pertanyaan untuk melihat review pendengaran sama menyimaknya sejauh mana. Pakai tebak-tebakan. Tebak-tebak siapakah aku? Aku adalah buah-buahan, bentuknya bulat, banyak rambutnya. Ayo tebak siapakah aku? Iya, pintar, tepuk tangan dulu. Iya, enak gak kalau pembelajaran seperti itu di kelas? Iya, kakak MTS sama SMA nanya, masa sih di MTS sama SMA kayak begitu juga? Enggak, ada tingkatan-tingkatannya, tapi banyak teman-teman Kak Nia yang sudah memakai literasi berkisah lewat pembelajaran-pembelajaran seperti matematika, fisika, kimia, dan yang lain-lainnya. Itu sudah dipakai, ya. Oke, terus bagaimana mengatasi anak yang nggak mau diam kalau lagi bercerita? Ya, terus kita berceritanya jangan menyudutkan, jangan memojokkan. Misalnya kita lagi duduk rapi, dengerin cerita sama anak-anak. Terus misalnya dia namanya Pak Ijo. Pak Ijo melompat-lompat, nggak mau duduk rapi. Lalu dia dihukum. Pak Ijo langsung, aku nih di pojokan ya, dia ya merasa tersudutkan ya. Jadi nggak usah biar kalau misalnya ini, Pak Ijo, ayo duduk rapi sini nak, dengerin ibu guru cerita, lomba duduk rapi, siapa yang mau dapat hadiah gitu. Saya suka menyiapkan hadiah dari rumah sebelum saya mengajar, cuma emotikon saya bikin dari kertas origami atau kertas asturo. Ada senyum, ada lope-lope sebagai tanda penghargaan. Nanti saya tempel di dadanya atau saya tempel di pipinya kalau stiker-stiker. Nanti pulang ditanya, Bu Guru itu anak saya kok banyak banget stikernya. Kok stikernya ada yang macam-macam ya, ada lope, ada senyum. Anak saya senang banget dikumpulin di kamarnya. Ditempel tuh di cermin-cermin sampai penuh Bu Guru. Iya, itu tanda penghargaan, apresiatif dari saya untuk anak-anak. Terus ada lagi. Tiba-tiba datang nih orang tua nyamperin saya, Bunda, saya mau cerita. Saya udah deg-degan nih, mau cerita apa ya gitu. Ini Bun, anak saya punya kebiasaannya, ya ampun tolong deh Bunda gitu. Kenapa Mah gitu. Ini anak saya kebiasaannya ngupil. Ya ngupil kemana-mana, jadi bukan cuma waktu ini aja, tapi maksudnya di mana-mana, termasuk waktu diajak makan bareng sama klien ayahnya, ya dia ngupil aja udah, nanti nempelinnya di mana-mana gitu, dilihatnya nggak nyaman gitu. Nah, Bunda ada nggak trik gitu Bun, kalau sama gurunya tuh nurut, biasanya diajarin mama-mama, guru-guru juga suka ya dapat pesan-pesan begitu ya dari mamahnya gitu. Nah, saya bikin cerita dari rumah.
Kalau zaman sekarang kan enak ya, searching di HP itu gampang cari bahan-bahan literasi ya. Kalau dulu zaman saya kan belum secanggih sekarang. Jadi saya pergi ke perpustakaan. Terus ke perpustakaan daerah saya baca buku, atau ke toko buku cuman baca doang, nggak beli. Karena gaji guru lumayan ya Bu Guru ya. Nah, terus saya bikin cerita. Aku tidak suka ngupil. Saya bikin judulnya itu. Terus anak-anak mendengarkan. Ya maaf ya judulnya agak ini ya. Tapi memang itu ada anak yang punya kebiasaan seperti itu. Nah, terus saya cerita, saya bikin alurnya, terus saya bikin pemerannya siapa aja, jangan nama anak tersebut. Kalau nama anak tersebut nanti dia merasa disudutkan, merasa dipojokkan. Karena cerita itu adalah mengajarkan tanpa merasa digurui, memberikan ilmu pengetahuan tanpa merasa dipojokkan, tanpa merasa digurui. Terus saya bikin namanya misalnya Dodo. Ya, di sini nggak ada yang namanya Dodo ya, aman ya? Ya, Dodo atau Paijo gitu ya, yang namanya lucu-lucu. Terus saya bikin konfliknya. Konfliknya anak yang suka ngupil, terus dia kebanjiran upil. Jangan dibayangin ya, tapi itu kenyataannya. Nah, terus penyelesaiannya di mana? Dia menyesal, dia tidak ngupil lagi karena dia tahu itu jorok, bau, nggak enak, nggak nyaman, banyak kuman, banyak bakteri. Itu. Nah, habis itu saya bikin dialognya yang bisa dimengerti sama anak-anak. Ya. Nah, setelah itu saya ceritakan sama anak-anak. Sebelumnya saya latihan dulu di depan cermin, di depan suami saya. Suami saya itu paling kenyang dengerin saya cerita sama wajah mimik-mimik yang macem-macem. Iya, terima kasih ya Bi, sudah bertahan selama 22 tahun menemani wajah saya yang macem-macem. Uhuy. Ya, insya Allah besok November hari ulang tahun pernikahan yang ke-23 ya. Sekalian info. Yang mau kirim hadiah boleh ya ke Pondok Cerita Indonesia. Ya, intermezzo. Nah, setelah itu saya ceritakan. Dalam hati saya, aduh berhasil enggak ya gitu. Setelah latihan, terus ngobrol dengan anak-anak, terus bawain ceritanya gitu tentang menjaga kebersihan ya. Oke. Hadis menjaga kebersihan apa sih? Ana zofatu minal iman. Dapat kan hadisnya? Ya, unsur agamanya masuk, islamisasinya. Terus selang 2 pekan, selang 3 pekan mamanya datang lagi. Saya deg-degan, aduh kayaknya mau komplain nih gitu kan. Datang, bunda pakai ilmu apa sih? Kok anak saya sekarang udah nggak ngupil lagi ya? Masya Allah, dia selalu ngerem bun. Kalau misalnya mau apa, dia langsung ngerem, tangannya dikebelakangin. Terus mau makan dia ngerem lagi, kebelakangin lagi. Terus lagi jalan-jalan sama teman-teman ayahnya mau gini, dia ngerem lagi. Kok bisa? Dikasih tahu bagaimana caranya ya bun? Saya bilang dengan bercerita. Ceritanya ini, Masya Allah, semenjak itu ayah dan ibunya rajin ke toko buku, bawain buku cerita, terus juga menceritakan. Nah, kami di sekolah ya, kami diamanahin kebetulan ada madrasah Pondok Ceria ya. Kami di sekolah sudah pakai kurikulum literasi berkisah. Jadi setiap hari pembelajaran digabungkan dengan kisah-kisah. Dan nanti anak-anak juga diajarkan untuk tampil ke depan, maju ke depan satu-satu untuk berkisah. Gurunya bergantian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumatnya bersama-sama. Nah, Jumat berkah ya. Biasanya sholat berjamaah, nanti gurunya bergantian tuh maju ke depan tampil, ditonton dari mulai kelas A, B, C, D, kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya memperhatikan gurunya tampil, bergantian. Jumat ini siapa, Jumat berikutnya siapa, Jumat berikutnya siapa. Kalau di kelasnya masing-masing gurunya harus sudah punya bahan berkisah setiap hari. Itu yang sudah kami pakai, dan alhamdulillah beberapa teman-teman kami yang memiliki sekolah-sekolah pun sudah pakai literasi berkisah. Jadi dikisahkan kepada anak-anak semuanya. Gitu ya. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Sudah jam 10 ini. Kita Oke, sedikit lagi ya. Sedikit lagi sebelum praktek. Nah,
Tadi sudah waktu penyajian, suasana, waktu dan kondisi. Jangan ketika anak-anak lapar, jangan ketika anak-anak lagi ngantuk kita bawain cerita. Biarkan mereka istirahat dulu, biarkan mereka makan dulu. Makanya saya suka bilang kalau sekolah mengundang, saya suka bilang, anak-anak sudah snack time belum Bunda? Kalau mau dibagikan setelah bercerita supaya fokus. Kalau sudah jam 9 atau jam 10 saya bilang, anak-anak sebaiknya makan dulu. Selesai makan biar kondusif baru kita mulai berkisahnya. Seperti itu. Kakak-kakak udah makan semuanya? Ada di sini? Oh, sedang saum, Masya Allah. Sedang saum. Selamat menikmati puasanya ya. Enggak ya, puasa pagi hari ini belum jajan. Ya. Nah, terus unsur dalam bercerita. Tadi sudah saya sedikit gambarkan ya. Ada tema, ada tokoh, dan ada wataknya. Tokohnya wataknya seperti apa nih? Ada antagonis atau protagonis. Nyambung ya sama pelajaran bahasa Indonesia. Iya, kita belajar itu. Kita tentukan temanya, apa nih yang mau kita bawain ceritanya. Misalnya tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tokohnya siapa aja? Tokohnya ada Raja Abraha. Ya, wataknya kayak gimana? Menyebalkan, tinggi, besar, rambutnya panjang, giginya gondrong, bukan. Terus tegas dan bengis. Itu gambarannya Abraha. Terus siapa lagi? Ada Abdul Muthalib, saat itu jadi tokoh di kota Mekah ya. Ini sebelum kelahirannya Rasulullah. Ya, Abdul Muthalib sang kakek waktu itu menjadi pemimpin di kota Mekah. Ada pasukannya, ada pasukan memanah, ada pasukan berkuda, ada pasukan gajah. Terus juga ada Ibunda Aminah. Ya, itu tokoh-tokohnya. Nah, latar ceritanya kita mau bikin dari tentang kondisi di kota Yaman saat itu. Abraha marah karena di kota Mekah banyak orang yang berduyun-duyun datang ke Ka'bah, datang ke kota Mekah untuk beribadah di Ka'bah. Ya. Lalu alurnya alur maju ya. Gitu. Amanat yang ingin disampaikan adalah amanahnya seperti apa Kak Imam? Amanahnya adalah bagaimana orang-orang di kota Mekah, bagaimana kekuatan ketauhidannya Abdul Muthalib saat itu, walaupun diancam sama Abraha mau menghancurkan, memusnahkan orang-orang yang ada di kota Mekah, Abdul Muthalib tetap bertahan dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu yang harus dikombinasikan secara proporsional. Pertama, perhatikan narasi. Ada narasi, ada dialog, ada ekspresi, ada ilustrasi suara. Ya, kalau misalnya saya cuma cerita gini doang. Pada waktu itu Abraha marah karena semua orang berduyun-duyun datang ke kota Mekah untuk beribadah. Lalu Abraha mendirikan kuil tandingan bernama kuil Qulais. Setelah itu dia juga marah karena sampai hari itu tidak ada. Enak nggak? Datar ya, nggak ada ekspresi, nggak ada dialog, narasi aja panjang. Tapi kalau pakai ada narasi, ada dialog, ada ekspresi. Misalnya gini, Abraha saat itu berada di kota Yaman. Apa kamu liatin aku? Aku ini Abraha. Bisa kalau untuk anak-anak PAUD dinyanyiin. Abraha, raja yang perkasa, membangun istana yang megah. Katanya untuk beribadah, nyatanya semua pergi ke Mekah. Abraha marah karena orang-orang semua datang berduyun-duyun beribadah ke kota Mekah di hadapan Ka'bah. Kalau begitu, kita bangun istana tandingan supaya banyak orang-orang datang ke istanaku dan kuberi nama Istana Qulais.
jangan ikutan ketawa. Enak gak? Ya, ini tentang surat Al-Fil menuju kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ada narasi, ada dialog, ada ekspresi supaya tidak membosankan. Ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi terkejut. Sekarang kita latihan ya. Ya, oke. 30 menit ke depan. Ini sudah jam 10 lewat. Kita latihan sebentar, habis itu ada tanya jawab, terus ada yang berani tampil ke depan, maju, praktek. Oke, siap, nanti kita kasih hadiah, sudah ada door prize dari panitia. Oke, kita latihan ekspresi dulu ya. Nah, Imam kayaknya bagus nih kalau direkam ekspresinya. Ekspresi tersenyum. Kalau tersenyum mah gampang ya. Iya. Ekspresi nggak pakai suara kak, nggak pakai suara. Ekspresi aja, tersenyum. Masya Allah, alhamdulillah, guru-guru dapat gaji sehari 3 juta ya. Amin ya Allah. Ya, amin. Insya Allah Indonesia besok seperti itu untuk para guru-gurunya. Amin. Ya, kakak-kakak dapat jatah sehari 3 juta ya uang jajannya. Amin. Ya, ekspresi marah. Ekspresi bukan suara. Ekspresi marah. Kak marah, kak marah. Marah kok tersenyum. Seneng banget dimarahin ya kamu ya. Yang marahin siapa? Ya, marah, Bunda marah. Oke. Ekspresi marah, senyum. Terus juga ekspresi terkejut. Terkejutnya lihat apa dulu ya? Ada yang terkejutnya gini. Ini kayaknya terkejut lihat uang sekoper. Beda kalau terkejut ngelihat hantu. Tapi ini kayaknya nggak ada deh. Semuanya terkejut lihat uang 1 koper kayaknya ya. Ya. Oke. Oh iya, sebelum saya lupa, saya ingin sebelum dekat sama panitia, saya ingin menyampaikan kalau bawain kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang-orang spesial, istimewa, sahabiah gitu, jangan dipeleset-pelesetin, jangan dilucu-lucuin, ya. Itu sebagai tanda penghormatan kita. Tetap wibawa seorang nabi, jangan ada seorang nabi dipelesetin. Aku adalah, jangan, ya. Tetap aja sebagai penghormatan kita jangan ada yang pleset-plesetin. Kalau musuhnya peran antagonis ya, yang jahat itu boleh diplesetin, dijelek-jelekin, silakan, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi tidak pada nabi, sahabat, sahabiah, itu tidak boleh. Terus catatan juga, jangan ada unsur kekinian. Misalnya Nabi Muhammad turun dari kuda, memakai sepatu merek Neckerman. Itu unsur kekinian, zaman dulu nggak ada. Atau rambutnya panjang berkilau karena memakai sampo. Saya menyebutin merek ya. Memakai sampo misalnya. Itu juga mengandung unsur kekinian, tidak boleh. Terus catatan yang ketiga, ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis. Kalau misalnya mau menyampaikan kepada anak-anak, jangan pakai suara a'udzubillah, nggak boleh, karena itu merusak rijul huruf. Artinya juga nanti akan berbeda. Baca ketika membaca Al-Quran, ketika membaca doa, pakai suara asli kita aja, ya. Satu lagi, banyak ya catatannya. Untuk ibu-ibu nih, untuk muslimah, kalau lagi ada lomba bercerita, berkisah, atau lomba mendongeng, biasanya yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang sudah ternama gitu ya, dari Himpaudi, GTK, atau Diknas, atau Depak gitu. Nah, untuk menjaga marwah kita sebagai perempuan, karena beberapa kali saya diminta untuk menjadi juri, katanya sih pengen all out, tapi lupa gitu. Ada gerakan lompat-lompat yang akhirnya jilbabnya tersingkap, bajunya keangkat, dan terlihat juri bukan cuma saya perempuan tapi ada laki-laki, penonton audiens juga bukan cuma perempuan tapi ada juga yang laki-laki, atau di YouTubein itu yang nonton banyak ya. Jadi sebaiknya diperhatikan, karena berkisah itu kekuatan kata-kata, bertutur. Anak-anak
berimajinasi dengan kata-kata kita. Nggak perlu repot sama perabotan lenong kita. Ya itu jadi catatan. Mudah-mudahan nanti ini dipertimbangkan secara baik-baik ketika kita tampil. Yang menjadi kekuatan adalah kata-kata kita. The power of storytelling. Anak-anak jadi berimajinasi. Wawasannya bertambah. Bagaimana ketika itu Abraha menyerang dari kota Yaman menuju kota Mekah. Membawa 6.000 pasukan. Ada pasukan berkuda, pasukan bergajah, pasukan memanah. Ya, oke. Jadi terbayang imajinasinya. Itu kan ada pembelajaran deep learning ya. Berdepresiasi ya. Jadi mereka langsung jadi kritis karena membayangkan dan ajak anak-anak berkomunikasi setelah berkisah. Ajak anak-anak ngobrol. Jadi nggak cuma numpang lewat setelah bercerita, udah ya anak-anak, dah selesai yuk makan dah gitu. Enggak. Ajakin ngobrol, di review. Tadi ibu guru cerita tentang apa sih? Raja Abraha itu siapa? Dia dari mana? Rasulullah itu lahirnya di kota apa? Nama ayahnya siapa? Kenalkan nama ayahnya. Saya biasanya ajak bertepuk ya. Tepuk Nabi Muhammad, nabiku. Yang kompak siap ya. Tepuk, saya dapat catatan nih dari panitia. Kak, berapa menit lagi? Ya. Tepuk Nabi Muhammad, nabiku. Lahirnya hari. Iya, ada yang semangat. Ulangi. Tepuk Nabi Muhammad, nabiku. Lahirnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, ayahnya, ibunya, pamannya, kakeknya, musuhnya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok. Ingat, udah hafal ya? Iya, pakai ya macam-macam, nanti guru-guru biasanya lebih kreatif sih ya. Waktu, mohon perhatiannya untuk kakak Nia, waktu habis dengan senyum. Mohon sesi door prize untuk 5 orang. Iya, waktunya sudah habis. Terima kasih panitia. Akhirnya saya terlepas dari beban ini. Saya deg-degan. Oh iya, bagaimana cara menghilangkan grogi? Tadi barusan saya menghilangkan grogi dengan cara bertepuk, dengan cara menyapa, dengan cara saya turun ke lapangan dan baca doa. Ya, saya pernah tampil di depan 10.000 audiens di JCC Senayan, dihadiri oleh beberapa syekh dari Palestina. Saya deg-degan. Saya izin sama suami saya, kata suami saya, mintanya sama Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jangan lupa baca doa Robbi srohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu yang dibawakan. Jadi ketika gemeter, kereta mata gelap, terus kita harus out of the box ya. Iya, jangan asik dengan bangku kita yang nyaman ya. Makanya saya nggak mau duduk di situ. Oke, ada door prize. Ini ada 5 apa 2? 5. Oh 5. Wow, isinya keren banget. Oke, saya mau tanya. Yang angkat tangan duluan ya. Oke. Mungkin nanti Kak Abi aja yang bantuin untuk yang ngasih gimana gitu ya. Ya, tadi Kak Imam sudah membacakan tentang landasan berkisah, ada di dalam surat apa, ayat keberapa? Baju merah dulu ya, itu tuh Bunda yang berdiri itu, ya, yang itu Pak, ya, dijawab di situ aja ya, ya, oke. Itu di sana. Oh, yang itu, yang ya, ya. Ya nggak apa-apa ya, berdua deh, saya nggak tega. Ya berdua deh, nggak apa-apa deh, berdua. Dari saya sebelah kiri 2, boleh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yusuf ayat 3. Ya, Bunda bunyinya nggak boleh sama. Ya, nggak apa-apa. Kenapa kita harus berkisah? Ya, sabar, sebentar. Kenapa kita harus berkisah? Untuk apa? Kenapa kita harus berkisah? Oh, bukan bercinta, berkisah. Berkisah, Bunda, berkisah. Untuk menyampaikan kisah keteladanan kisah Nabi atau segala macam untuk generasi yang baru ini. Masya Allah, tepuk tangan. Saya tambahin. Dapat deh 2. Landasannya, masih ada lagi. Landasannya ada 3 kan ya. Iya. Surat Yusuf ayat 3, Iya. ayat 111 sama Al-Kahfi ayat 13. Masya Allah, lebih lengkap lagi. Oke, dari Himpaudi Kecamatan Koja ya, tepuk tangan. Oke, dapat. Sip ya. Lanjut. Sebelah sini dulu ya. Sabar ya. Sebelah sini. Oke. Siap ya. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita hendak berkisah? Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita hendak berkisah? 1, 2, 3. Oke, ini yang cowok ya. Ya, kakak cowok apa Pak Guru ya? Ya, boleh berdiri? Ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Punya catatan banyak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita terampil dalam bercerita, kita harus memikirkan yang pertama itu tema, tokoh, watak, latar cerita, dan alur dan point of view kita. Oke, keren banget. Oh, ngelihat ya tadi ya. Oke, betul. Iya. Sip. Terus di sebelah sini nih biar kebagian. Masih ada nggak Kak Imam? Masih ada. Berarti satu sini ya biar kebagian ya. Ya. Saya pingin ada yang praktek bercerita 1 menit aja. 1 menit. 1 menit aja. Ini nih, saya ikhlasin nih. Tes. Cek. Oke. Ini spesial yang berani berkisah. Di dompet saya nih ada, bukan duit ya, bukan duit. Maju Kak. Kenalin terus langsung cerita. Kalau misalnya saya cerita kayak sebagai ibunya Mbak Nisa, boleh? Apa aja? Kalau bisa kisah. Yang tadi dicontohin aja makanya di awal-awal aja. Enggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahira Kamila Hafsah. Saya dari MTS Negeri 5 Jakarta, dari Sungai Landak ya teman-teman. Halo. Saya bisanya jadi tapi saya baru belajar apa-apa. Jadi teman-teman, saya sebenarnya baru mencoba sedikit dari ilmunya Kania. Saya baru ada minat untuk bercerita. Jadi seperti yang Kania minta, beliau ingin saya menceritakan ulang mengenai peristiwa Abraha. Ketika itu langit menjadi gelap. Burung-burung datang dengan batu-batu di mulutnya. Tidak! Tolong aku! Tuhan! Sakit Tuhan! Tuhan tolong! Wajahku tolong Tuhan! Tidak! Wahai pasukanku! Jangan pergi! Jangan pergi! Pasukanku! Ya seperti itu Kak. Keren ya, calon juru kisah masa depan. Padahal latihannya baru berapa menit ya ketemu. Ini spesial dari Jordan, gelang asli dirajut oleh ibu-ibu Palestina. Ini spesial oleh-oleh dari Kania buat kamu. Ini padahal kenangan banget tapi ini buat kamu. Kita punya, saya juga punya satu. Kania pakein.
Oke, selamat ya, keren. Ternyata anak muda bisa berkisah. Ya, semoga menginspirasi teman-temannya ya. Lagi, ya satu kan ya, Kak Imam boleh dikasih satu, dapat. Mudah-mudahan, Kania doain mudah-mudahan kamu bisa berangkat ke Jordan ya. Lewat Ka'bah sama Mekah dulu, terus ke Jordan ya. Oke, satu lagi ya Kak. Satu lagi masih ada sebelah sini. Di belakang boleh ya, jawab ya di belakang ya. Ya. Oke. Tadi udah manfaat bercerita. Banyak banget nih. Oke. Nih, agar terampil bercerita, biar ceritanya nggak monoton, nggak membosankan. Apa yang harus diperhatikan? Tadi selain otak, latar cerita. Nah, apa yang harus diperhatikan? Ada apanya cerita itu tuh yang berjilbab merah, pakai kacamata, udah tangan barisan ketiga. Barisan ketiga. Ya, boleh berdiri. Ya. Ya. Oke, panitia boleh dibantu mikrofonnya. Moderator kita. Ya, siap. Ya, oke. Terakhir. Ini Bi yang di depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali diperhatikan yaitu dengan mimik, Ya. mimik, cara berbicara. Oke. Terus wajah kita. Oke. Kemudian alat. Oke. Jika kita memiliki alat bantu itu akan lebih memudahkan anak-anak kita memfokuskan apa yang kita ceritakan. Oke. Ya, mungkin itu saja Kak. Ya, sebentar ya panitia, minta waktu. Saya bawa alat juga, tapi ini untuk menyapa aja. Tidak saya pakai untuk bercerita. Boleh dikasih. Nah, saya punya alat juga. Ini, tapi kita jangan berpaku dengan alat peraga ya Bunda ya. Tetap kekuatan storytelling tanpa harus berpaku sama ini. Ini hanya menyapa. Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan namaku Taskia. Harum mewangi sepanjang hari. Waktunya sudah habis. Silakan Kak dianya buat tadi yang bisa menjawab. Tepuk tangan. Silakan Kak Imam diberikan hadiahnya. Oke, ada narasi, ada dialog, ada ekspresi, itu yang harus diperhatikan. Dan sebelum kita tutup ya Taskia, Iya Kakak Nia. jangan lupa sudah tahu landasan berkisah, sudah tahu alasannya, dan sepertiga Al-Quran adalah terdiri dari kisah-kisah Quran yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Mulai hari ini, mulailah berkisah. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Taskia Dan Kak Imam. dan Kak Imam mohon undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.